猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hai Sob, kembali lagi di animasi Donghua Spoiler. Pada episode sebelumnya menceritakan tentang Avatar Yuan-sen melawan Jin Lidong. Namun pada akhirnya, Xiaoyan memaafkannya. Yang mana selanjutnya, Avatar Yuan-sen pun segera menuju ke inti bintang. Setelah itu, Xiaoyan sudah berada di dalam kompas bersama Jin Lidong. Kemudian, Shen segera mengeluarkan Yusuan dari dalam bola cahaya. Dan cerita pun dimulai. Akan tetapi, jika itu bertahan lebih lama, Xiaoyan mungkin akan berencana untuk meninggalkan bola cahaya ini. Nyatanya, ukuran bola cahaya tersebut tidaklah kecil, panjangnya ribuan kaki, dan lebih dari cukup untuk menampung puluhan ribu orang. Namun, perhatian Xiaoyan tertuju pada selusin sosok yang sedang berjuang untuk menyeret bola cahaya tersebut. Mereka seperti gerombolan sapi dan kuda, bahkan tanpa sepatah kata apapun mengeluh. Apakah mereka orang kuat dari dunia lain yang dipenjara oleh dunia dewa iblis kuno? Tanya Xiaoyan, dan sosok utusan iblis abadi itu pun segera mengangguk. Senior, bisakah melihat di antara alis semua orang? Ada tanda hitam berbentuk segitiga sampai berbentuk berlian. Semuanya itu mengandung racun. Setiap 10 tahun, mereka perlu untuk menelan penawarnya. Karena jika tidak, kombinasi tanda dan racun itu akan meledak secara bersamaan. Sehingga itu membuat mereka mati mendadak. Ucap utusan iblis abadi itu. Jelas, dia sebenarnya tidak ingin memberitahu Xiaoyan. Tapi, ia tidak berani. Apakah ada yang lain? Jika kamu keberatan, aku tidak akan sungkan untuk membiarkan jiwamu dimusnahkan sepenuhnya. Ucap Xiaoyan dengan ekspresi dingin. Lalu seketika, tubuh utusan iblis abadi itu pun tiba-tiba gemetar dan ia berkeringat dingin. Senior, tolong ampuni aku. Ketika mereka menggunakan kekuatan di dalam tubuh dengan jumlah besar, itu akan memicu ledakan. Ucap utusan iblis abadi itu yang segera menambahkan. Xiaoyan pun kini mulai mengerti keadaannya. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang ini, kekuatan hidup dan mati mereka sepenuhnya dikendalikan oleh utusan iblis abadi itu. Apakah ada cara untuk menghancurkan segelnya dalam satu pikiran? Tanya Xiaoyan dengan wajah datar. Dan ketika dia menanyakan hal tersebut, lusinan sosok itu pun memandang Xiaoyan. Seolah-olah mereka melihat harapan kelahiran kembali dan cara menyelesaikannya. Tuan, aku benar-benar tidak mengetahui hal ini. Di dunia dewa iblis kuno, aku hanyalah seorang bawahan. Jadi, aku tidak punya hak untuk mengetahuinya. Ucap putusan iblis abadi itu sambil tersenyum pahit. Kalau begitu, biarkan aku mencarinya melalui jiwamu untuk membuktikan apakah kamu benar-benar tidak mengetahuinya. Ucap Xiaoyan dengan pandangan acuh tak acuh. Senior, setiap kata yang aku katakan kepadamu itu adalah kebenaran, dan aku tidak pernah berani membohongimu. Ucap utusan abadi itu yang langsung ketakutan. Dengan ancaman Xiaoyan, itu membuatnya bahkan hampir menangis. Sekarang, dia gemetar hebat dan ketakutan, dan dia tidak tahu harus memujuk Xiaoyan dengan cara apa lagi. Tentu saja, Xiaoyan hanya ingin menakutinya. Xiaoyan pun tidak terus bertanya, meskipun dia punya cara untuk memecahkannya. Lagi pula, dia sadar bahwa ada binatang buas di dalam sana. Sekarang, setelah mereka dipukuli, Xiaoyan pun mengungkapkan sifat keji kepada leluhur penipu itu. Dan mereka mungkin tidak akan membalas Xiaoyan. Lalu, yang harus dilakukan Xiaoyan sekarang adalah melindungi dirinya sendiri daripada melakukannya demi orang lain. Sementara itu, Yusuan sedari tadi terdiam, akhirnya tertawa terbahak-bahak. Bukan karena Xiaoyan berusaha menakutinya, tetapi alasan kenapa hal itu membuat Yusuan benar-benar tertawa adalah karena ia tidak lagi sendirian, yang tubuh fisiknya juga bisa dikendalikan oleh Xiaoyan kapan saja, dan ia hanyalah boneka untuk menghilangkan rasa kesal Xiaoyan.
Jika kamu ingin tertawa bersamaku, berikan 5 esensi darah terlebih dahulu, ucap Xiaoyan dengan tegas. Dan dalam sekejap, Yusuan pun berhenti. Napasnya tidak lagi lancar, dan dia juga bersendawa. Kini, dia sangat bingung dengan sikap Xiaoyan. Padahal, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Akan tetapi, ketika melihat Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa lagi, Yusuan pun mulai menatapnya dengan dingin dan mengerutkan dahinya. Namun, pada akhirnya, Yusuan tidak punya pilihan selain menyumbangkan esensi darah miliknya. Xiaoyan pun segera mengambilnya dan langsung menelan seluruh esensi darah itu dalam satu suapan. Detik berikutnya, sosok Yusuan pun dibuat terkejut ketika dia merasakan aura yang keluar dari tubuh Xiaoyan. Dia segera memahami perpaduan seperti apa yang sedang dilakukan oleh Xiaoyan dengan esensi darah ini. Itu adalah resiko kekerasan fisik, bahkan hanya dengan satu esensi saja. Jadi, Yusuan bingung mengapa Xiaoyan sangat berani melakukannya. Namun, saat dia merasakan energi agung yang terpancar dari tubuh Xiaoyan, Yusuan benar-benar tidak bisa berkata-kata lagi. Kekuatan fisik Xiaoyan sendiri itu sudah sangat dahsyat, dan dengan 3 inti guntur yang saling melengkapi, tampaknya bukan tidak mungkin untuk menekan garis keturunan klan Yuanzhen. Jika garis keturunan klan Yuanzhen terlalu kuat untuk dijinakkan, maka yang dilakukan Xiaoyan saat ini adalah menjinakkannya, lalu menyimpannya di dalam tubuhnya, sehingga kemampuan garis keturunan itu juga bisa menjadi bagian dari kemampuan Xiaoyan sendiri. Jika ia berhasil, maka Xiaoyan juga dapat menyerap kekuatan bintang seperti avatar Yuanzhen di masa depan. Ia ingin membawa tubuh fisiknya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Sekarang, pembuluh darah guntur yang padam telah terbuka sepenuhnya. Xiaoyan juga sudah membuka kembali belenggu tubuh abadi melalui esensi darah ini, memungkinkan tubuh abadinya untuk terus ditingkatkan. Tentu saja, hanya dengan cara inilah Xiaoyan dapat bergerak maju dengan mantap, baik dalam ranah maupun tubuh fisiknya. Dia sangat ingin menjadi sekuat Jusang dahulu. Xiaoyan percaya bahwa keduanya sangat diperlukan, dan selama Yusuan bersamanya, dia belum pernah melihat hal ini sebelumnya, dan dia masih memiliki sikap skeptis. Namun, dia terkejut ketika melihat Xiaoyan yang ingin menggabungkan garis keturunan klan Yuanzhen. Padahal, Xiaoyan sudah punya garis keturunan alaminya, yaitu keturunan Zuzan. Hampir tidak ada kemungkinan untuk menggabungkan dengan garis keturunan manapun, dan banyak orang mungkin telah mencobanya. Tentu saja, aku juga pernah mencobanya, namun akhirnya itu gagal. Dengan langkah berisiko seperti itu, meskipun dia adalah reinkarnasi Zuzan, akan sulit baginya untuk terus berhasil. Gumam Yusuan di dalam hatinya sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Xiaoyan sedang duduk bersila. Ia menutup matanya rapat-rapat dan tidak berbicara sama sekali. Hanya ada energi dan darah yang kuat yang keluar dari tubuhnya. Namun, Yusuan menggelengkan kepalanya karena paksaan yang terus menekan dirinya. Lalu, ketika dia keberatan, matanya tiba-tiba tertarik pada sebuah jejak di antara alis Xiaoyan. Kemudian, jejak bintang pertama pun itu perlahan tercipta sepenuhnya. Segera, jejak bintang kedua yang menjulang menunjukkan tanda-tanda pemadatan. Dan ini adalah tubuh Yuanzhen bintang 2 yang akan menerobos secara langsung. Apaan ini? Ucap Yusuan sambil menggosok matanya dengan penuh ketidakpercayaan. Dia terus-menerus memastikan bahwa jejak bintang yang berkedap-kedip di antara alis Xiaoyan itu sebenarnya adalah 2 bintang milik Den Yuanzhen. Namun, pada detik berikutnya, ada bunyi dentuman di jantung Yusuan. Sekarang, Xiaoyan benar-benar selesai. Setelah beberapa saat, jejak bintang kedua di antara alis Xiaoyan pun itu benar-benar tampak permanen, dan kekuatan fisiknya sekali lagi ditingkatkan. Semakin kuat fisik Xiaoyan, berarti kekuatan tubuh avatar yang digunakan oleh Xiaoyan juga akan menjadi 2 kali lipat. Pada saat ini, Xiaoyan pun menghembuskan napas panjang, dan perasaan nyaman pun muncul dari tubuhnya. Lalu, Xiaoyan perlahan membuka matanya dan melirik Yusuan sambil tersenyum. Di mata Yusuan, senyuman ini adalah senyuman yang mengerikan. Hei, Yusuan,
aku sedang berbaik hati kali ini. Apakah kamu ingin keluar untuk bermain? Tanya Xiaoyan. Namun, sosok Yusuan pun langsung menggelengkan kepalanya, karena selalu ada perasaan buruk di dalam hatinya ketika Xiaoyan tiba-tiba menjadi baik kepadanya, dan pasti ada hal buruk yang akan terjadi kepadanya. Berikan kepadaku lagi 10 esensi darah, lalu aku bisa membiarkanmu sebentar, karena aku akan mengisi energi lebih banyak saat melakukan itu, ucap Xiaoyan perlahan. Apa? 10 esensi darah? Tuan, apakah kamu berencana membunuhku? Ucap Yusuan yang tiba-tiba. Kamu hanya perlu mengeluarkan 10 esensi darah. Itu akan segera membuatmu pulih dengan cepat. Lagi pula, bukankah kamu juga punya tubuh Yuan Shen sendiri? Mengapa tidak menggunakan esensi darah dari tubuh itu saja? Aku menggunakan esensi milik tubuh avatarku. Mungkinkah tubuh fisikmu bukan salah satu tubuh avatar milikku? Ucap Shen dengan sungguh-sungguh, dan sosok Yusuan pun terdiam saat mendengarnya. Jiwa Shen di tubuh Yusuan menempati posisi dominan, dan jiwa Kenchimi bisa ditendang keluar dari tubuh ini kapan saja. Lalu segera, sosok Yusuan pun mengangguk patuh, dan ia segera menyerahkan 10 tetes esensi darah. Sesaat kemudian, dapat dirasakan bahwa aura milik Yusuan pun semakin lemah setelah ia melepaskan 10 esensi darahnya, dan wajahnya juga sedikit pucat. Silahkan, tapi kamu jangan mencurinya. Kamu harus menyiapkan 20 tetes saat kita bertemu lagi nanti, ucap Yusuan tanpa daya, dan Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya, lalu tersenyum tanpa merasa bersalah sedikit pun. Kalau begitu, aku akan pergi, ucap Yusuan dengan getir. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia hanya mengangguk ramah. Pada saat ini, Yusuan merasa bahwa semua kejahatan yang telah dia lakukan itu tidak seburuk yang dilakukan oleh Xiaoyan. Dan setelah dia berada jauh dari kompas, Yusuan pun benar-benar tidak bisa menahan umpatan. Iblis ini sungguh gila. Dia sangat keji. Apanya yang reinkarnasi Zusa? Jika situasinya terus seperti ini, semua esensi darahku akan dikuras habis oleh iblis ini. Sialan, tunggu sampai aku menemukan tubuh avatar kuat di dunia dewa iblis kuno ini, gumam Yusuan di dalam hatinya. Jika aku cukup beruntung untuk bertahan hidup, pasti ada kehadiran yang kuat di dalam band tertentu sekarang, dan mereka pasti akan bergabung untuk membunuh iblis ini, ucap Yusuan yang matanya sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas, perasaan diintimidasi ini sungguh tidak nyaman untuknya. Kalau begitu, semoga kamu berhasil, ucap seseorang yang entah dari mana. Yusuan pun hanya mengangguk membenarkan, tapi dia baru sadar bahwa hanya dia sendiri yang ada di tempat ini. Lalu detik berikutnya, sosok yang sedang melaju kencang di kehampaan itu pun tiba-tiba berhenti, dan ia membengku di tempat. Lalu ia teringat bahwa jiwa Xian juga ada di dalam tubuhnya dan menempati posisi yang paling dominan. Xiaoyan bisa mendengar semua yang dia katakan sekarang, dan bahkan pikirannya pun sulit untuk dilepaskan. Kini, Yusuan merasa ingin menangis tanpa air mata. Sesaat, ia bahkan ingin mengekspos dirinya dan mengakhirinya begitu saja, karena ternyata hidupnya lebih buruk daripada kematian. Begitulah perasaannya, tapi mulai saat ini, dia akan menjadi orang yang baik. Di sisi lain di bintang ungu, terdengar suara ledakan keras di atas Renpan. Area di sana itu bergetar hebat. Lalu, jejak kepelantangan emas pun jatuh dari langit, yang membuat seluruh Renpan pun ikut terguncang. Sehingga itu menjadi kacau dalam beberapa tarikan napas saja. Tidak ada yang selamat, dan tidak terkecuali klan yang serakah. Ketika telapak emas itu jatuh, klan manapun akan terkejut. Namun, hal itu diabaikan oleh mereka, karena begitu tak berdaya untuk menghadapinya. Lalu sampai pada akhirnya, seluruh kota pun musnah. Kemudian, sejak saat itu, Klan Wan dan Klan Pan benar-benar menghilang di atas bintang ungu ini. Lalu, sesosok tubuh pun melesat kencang dan tiba di atas Klan Jin. Kemudian, mata Jen Lidong pun langsung menunjukkan permohonan, dan dia berlutut di depan Xiaoyan. Akan tetapi, Xiaoyan hanya menatap Jen Lidong dalam-dalam
dan tidak berkata apa-apa. Tidak perlu bicara lagi. Ayo pergi, ikutlah denganku ke kedalaman dunia Dewa Iblis kuno, ucap Xiaoyan dengan tegas. Namun, Jin Lidong malah terkejut setelah mendengarnya. Tentunya, dunia Dewa Iblis kuno bukanlah sesuatu yang berani dia bayangkan. Apalagi pergi ke sana begitu saja. Bahkan, para leluhur pun tidak bisa memasukinya. Senior, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke sana? Tanya Jin Lidong setelah terdiam. Tapi, tiba-tiba, Xiaoyan pun malah mengerutkan kening dan berteriak. Jin Lidong pun segera menyegarkan pikirannya. Dia tidak berani lalai. Lalu segera, dia pun mengeluarkan kompas dan mengendalikannya untuk meninggalkan bintang ungu. Di sisi lain, seluruh orang di Genshin hanya melihat leluhurnya berlutut dan tunduk di udara. Adapun apa yang terjadi, mereka tidak tahu. Sampai ketika berita bahwa Clan Pan dan Clan Wan hancur, mereka akhirnya menyadari bahwa leluhur mereka pasti telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan semuanya. Bahkan, seseorang kerabat dekat di halaman dalam Genshin sangat terkejut ketika melihat ini. Mungkinkah semua ini dilakukan oleh senior yang menyelamatkan kita? Dia itu kuat, bahkan leluhur pun berlutut di hadapannya, ucap Jing Yuan. Sekarang, sulit baginya untuk terlihat tenang. Tentu saja, sikap Xiaoyan terhadap Clan Jin sangat berarti. Dia menghancurkan Clan Wan dan Clan Pan, yang berarti mulai sekarang, Clan Jin akan menjadi satu-satunya di bintang ungu. Dan ini adalah kesempatan bagus bagi Clan Jin. Mereka bahkan berharap Jin Lidong tidak akan mengabaikan langkah ini di masa depan. Tapi, saat ini, Xiaoyan telah sepenuhnya menaklukkan Jin Lidong yang berada di dalam kompas. Pada saat ini, Xiaoyan tidak bermalas-malasan di atas kompas. Dia masih punya waktu untuk pergi ke kedalaman dunia Dewa Iblis kuno dan beberapa komisi dari domain Dewa Kekacauan. Dia masih harus mencari waktu untuk menyelesaikannya. Tidak ada gunanya terus menunda. Terlebih lagi, Xiaoyan masih bingung bagaimana cara mengatasi jantung biru milik Raja Jiwa itu. Kalau dipikir-pikir, aku hanya bisa menemukan beberapa bantuan dengan lebih banyak jawaban dalam pertemuan di domain Dewa Kekacauan, yang mana itu akan lebih baik, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Lalu segera, sebuah tungku pembakaran pun segera dipasang di kompas. Xiaoyan berencana membuat ramuan untuk si nomor 8 terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, si nomor 8 berjanji akan membantunya membuatkan armor sebagai rasa hormat. Kemudian, pada saat berikutnya, seluruh kompas pun dipenuhi dengan bahan ramuan yang padat. Bahkan, api yang membakar itu pun menyebar di bagian atas ramuan, dan utusan iblis abadi itu pun hanya bisa menonton diam-diam. Segera, nyala api pun menyebar dari atas ramuan sampai ke seluruh kompas. Bahkan, utusan iblis abadi itu juga merasa bahwa dia telah berubah menjadi bahan ramuan saat ini dan akan dimurnikan kapan saja. Kini, dia melihat ribuan bahan ramuan yang diukur dan dimurnikan dengan kecepatan luar biasa. Namun seketika, mata utusan abadi itu pun membelalak karena dia juga seorang alkemis. Tapi, levelnya berbeda sangat jauh dengan Xiaoyan. Dan dia belum pernah melihat hal seperti ini semasa hidupnya. Yang dia tahu adalah pemurnian bahan ramuan saja membutuhkan banyak waktu. Tapi pada saat ini, ribuan bahan tersebut dimurnikan oleh Xiaoyan secara bersamaan. Dan itu tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Tentu saja, tingkat pengendalian nyala api, intensitas nyala api, dan kekuatan jiwa sangatlah penting. Itu adalah semua persyaratannya yang harus mencapai tingkat yang sangat tinggi. Ramuan ini disebut Qingjuan Qingming. Namun, dari sudut pandang pengobatan, efeknya seharusnya pada kekuatan jiwa, tetapi tidak cocok untuk pemulihan. Namun, efek spesifiknya itu membuatku penasaran, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Saat memurnikan ramuan, Xiaoyan menilai bahwa kemanjuran ramuan ini tidak disebutkan di dalam resepnya. Tingkatan ramuan ini juga telah mencapai tahap dewa. Dan setelah memiliki pengalaman pemurnian sebelumnya, Xiaoyan sudah tahu cara menyempurnakan ramuan tingkat dewa. Tidak sulit untuk memurnikan semua resepnya menjadi ramuan terbaik. Tapi, bagian sulitnya adalah masih membutuhkan bahan dalam jumlah besar untuk pemurniannya nanti. Tentu saja, cara pemurnian tiap ramuan akan berbeda-beda.
Adapun utusan iblis abadi di samping, dia menjadi semakin terkejut saat menyaksikan adegan demi adegan. Meskipun dia tidak mengetahui sebagian besar bahan ramuan, dia telah mendengar beberapa bahan yang umum. Beberapa bahan terkenal karena kesulitannya dalam pemurnian. Misalnya, gigi hewan itu sangatlah keras dan membutuhkan waktu lama untuk dimurnikan menggunakan api. Namun, bagi Shayan, selama bahan apapun dilemparkan ke depan, maka itu akan langsung termurnikan di dalam nyala api. Dan tampaknya, kekuatan bahan apapun jauh lebih lemah daripada nyala api itu. Pada saat ini, utusan iblis abadi itu pun terus memandangi api 3 warna yang terhubung di depannya. Tidak ada ekspresi di wajahnya, dan untuk momen ini, membuatnya sangat terkejut. Ditambah dengan gerakan yang menakjubkan dalam permunian itu, ramuan pun kini ditangguhkan di bagian atas. Lalu, aromanya pun langsung menyebar. Untuk seorang alkemis di tingkat ini, di dunia Dewa Iblis kuno, mungkin hanya sedikit orang yang sudah mencapainya, gumam utusan iblis abadi itu. Wah, kalau begitu, dengan cara ini, para alkemis dari dunia Dewa Iblis kuno ini sepertinya memiliki kualitas di bawah rata-rata, ucap Shayan secara perlahan. Tampaknya, hal ini segera membuat utusan abadi itu pun mengaguminya. Bahkan, itu lebih banyak lagi. Keberadaan alkemis di dunia Dewa Iblis kuno ini memang sangat banyak, tetapi proporsi alkemis yang kuat itu sangat tidak mencukupi. Oleh karena itu, ramuan tingkat tinggi dianggap sebagai harta berkualitas tinggi di dunia ini, ucap utusan abadi itu sambil menunduk. Dan ketika Shen mendengar ini, dia pun mengangkat satu alisnya. Untuk sekarang, dia masih setengah percaya dan setengah meragukan apa yang dikatakannya. Dan jika apa yang dikatakan utusan abadi itu benar, tentu itu akan menjadi kabar baik bagi Shayan. Senior, percayalah kepadaku. Misalnya, beberapa pil yang meningkatkan peluang untuk terobosan adalah yang paling sulit untuk dipraktekkan. Oleh karena itu, harganya sangat mahal di dunia Dewa Iblis kuno ini, dan banyak dicari oleh orang-orang kuat, ucap utusan abadi itu kembali. Dan kini, apa yang dia katakan seharusnya benar. Tapi, tentu saja, tujuan sebenarnya bukanlah untuk memberitahu Shayan informasi tersebut. Namun, dia ingin menggunakan informasi ini untuk menenangkan hati Shayan, sehingga ia memiliki lebih banyak harapan untuk hidup. Akan tetapi, Shayan tidak menjawabnya, karena saat ini matanya terus tertuju pada bahan di depannya, dan dalam waktu singkat, bahan-bahan itu telah dimurnikan menjadi ramuan. Aromanya berputar di sekeliling. Tentu saja, ramuan tersebut belum berhasil dimurnikan dalam arti sebenarnya, dan pencapaian pemurnian tingkat 7 tidak dapat dihindari. Pemurnian sebenarnya lebih sulit daripada yang dibayangkan. Setiap pemurnian akan meningkatkan resiko meledaknya ramuan, dan kemungkinan besar pada akhirnya adalah gagal atau berhasil. Ramuan ini hanya menghabiskan sepertiga bahan yang ada di kompas, dan masih ada 2/3 dari bahan yang digunakan untuk memurnikan produk mentah. Namun, saat ramuan itu berhasil dimurnikan, itu sudah memiliki kualitas produk ilahi. Tapi, itu akan terus dimurnikan untuk mencapai tingkat dewa. Dengan libasan dengan Shayan, sejumlah besar bahan pun terus dimurnikan dan berubah menjadi cairan bubuk dalam bentuk yang berbeda-beda. Seketika, semua itu pun menyatu secara berurutan, dan pada akhirnya berubah menjadi cairan spiritual yang dengan hati-hati dituangkan ke dalam ramuan yang melayang di atas. Sementara itu, utusan iblis abadi di samping juga mulai menjadi tenang karena ia larut dalam pemahamannya. Pada saat ini, ia terlihat lebih gugup daripada Shayan, dan sebagai seorang alkemis, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa memurnikan ramuan bermutu tinggi seperti Shayan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa.
天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。